akan membahas mengenai sejarah balai pustaka. Perkenalkan, Itu bagaimana? saya Asyifa Nidia dengan teman saya. Halo, dengan saya Ismail Andi Nugroho. Wah, seru banget nih. Ini kita mau membahas tentang sastra angkatan balai pustaka. Nah, masih banyak yang nggak mengerti. Dulu pada masa pemerintahan kolonial Belanda memiliki peran unik yang melahirkan novel-novel klasik kita. Bener banget nih, kita mulai dulu dari sejarahnya. Kenapa yang dinamakan balai pustaka? Jadi, balai pustaka itu awal mulanya itu namanya Komisi Bacaan Rakyat, yaitu didirikan pada tahun 1908 dan pada tahun 1917 itu diganti nama menjadi Balai Pustaka. Nah, tujuannya itu untuk menyediakan bacaan terhadap masyarakat pribumi yang baru saja bisa belajar membaca dan menulis hasil dari politik etis Belanda. Tapi ada maksud lain nggak sih kenapa Belanda itu mendirikan balai pustaka? Pastinya mereka mau mengontrol bacaan masyarakat supaya tidak membaca buku-buku kiri yang berkaitan dengan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Jadi, sensor pada zaman itu masih ketat banget. Waktu itu masyarakat masih ada di masa transisi, yaitu tradisi lama yang kuat banget dengan ditambahnya masuknya pemikiran modern dari pelajaran. Nah, itu membuat ciri khasnya itu kelihatan banget. Nah benar, kelihatan banget dari ciri-cirinya itu masih banyak menggunakan bahasa Melayu. Selain itu banyak masih menggunakan peribahasa atau pepatah. Selain itu temanya juga nggak jauh-jauh dari tema adat, terutama kawin paksa. Dan biasanya ceritanya didaktis atau bersifat mendidik. Tapi uniknya karena ada sensor Belanda, penulis itu dilarang bahas tentang politik dan agama secara radikal. Nah, itu menjadi konflik yang aman, yang hanya terlibat seputar keluarga dan pertentangan antara kaum muda versus kaum tua. Kalau ngomongin balai pustaka, pasti kita langsung terpikir sama ceritanya Siti Nurbaya. Sebenarnya ada karya lain nggak sih yang lebih ikonik dari itu? Banyak dong. Contohnya ada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang menjadi novel pertama pada angkatan ini. Terus ada lagi Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Oh, Salah Asuhan yang itu ya, tokoh utamanya tuh Hanafi. Benar. Yang merasa keberat-beratan, padahal aslinya tuh orang Minang. Contoh konflik benturan budaya yang diangkat. Penulisnya juga sebagian dari Sumatera, terutama di Minangkabau. Makanya latar ceritanya itu di sana. Legendaris Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Mungkin kita sering mendengar Siti Nurbaya ini dijodohin, tapi pastinya isi novel ini lebih dari itu kan? Intinya itu tentang cinta monyet antara Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang ayahnya mempunyai utang kepada rentenir licik yang bernama Datuk Maringgi. Di sini pas Siti Nurbaya dipaksa nikah dengan Datuk Maringgi demi menyelamatkan bapaknya yang dipenjara. Disinilah poin pengorbanan demi adat dan keluarga yang masih kuat di era itu. Itu endingnya tragis banget. Samsul Bahri itu menjadi tentara Belanda dengan memakai nama samaran dan akhirnya berduel dengan Datuk Maringgi. Keduanya mati, tapi menimbulkan pesan moral yang dalam banget tentang adat yang kaku dan keserakahan pasti memakan korban jiwa, terutama itu di kalangan anak muda. Novel ini sebenarnya cara menghasuti mengkritik halus mengenai tatanan sosial dan adat yang masih mengekang individu saat itu. Mulanya itu sastra angkatan balai pustaka itu menjadi jembatan yang dulunya sastra lisan menjadi sastra tertulis dan dari bahasa daerah menjadi bahasa pemersatu, dari bahasa Melayu tinggi yang menjadi bahasa Indonesia. Walaupun lahir di bawah kontrol Belanda, lewat angkatan inilah kita mulai belajar novel modern yang strukturnya lebih rapi dan logis. Nah, untuk teman-teman yang nonton ini, jangan lupa baca lagi karya-karya klasik karena masalah di
jodohin orang tua itu sudah jarang didengar lagi. Tapi masalah ekspektasi sosial versus keinginan pribadi mungkin masih berkaitan sampai sekarang. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Asyifa Media. Dan saya Ismail Adi Nugroho, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.